Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, kembali lagi berjumpa dalam Surah Marturia, hari Kamis 16 Juli 2026. Pada hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat 13 hingga 14. Sebelum kita bersama merenungkan firman ini, kita terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu serta hari baru yang Engkau boleh tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebelum kami membaca dan melakukan seluruh aktivitas hari ini, mampukan kami terlebih dahulu untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi para pelaku-pelaku firman. Bila ada hal-hal dan dosa yang selama ini kami sembunyikan, berikanlah kami keberanian untuk mengaku di hadapan-Mu dengan hati yang mau bertobat. Persiapkanlah hati kami untuk siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca dari kitab Amsal pasal 28. Kitab Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Amsal yang kita baca hari ini memperlihatkan dua jalan hidup yang berbeda. Jalan pertama adalah jalan yang menyembunyikan pelanggaran, dan jalan kedua adalah mengakuinya dan kita memilih untuk meninggalkannya. Ayat 13 bicara soal menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung. Kata menyembunyikan bukan berarti Allah tidak mengetahui dosa. Allah mengetahui semuanya. Yang dimaksud adalah usaha manusia membangun pembenaran. Kita menutupi kesalahan dengan alasan, dengan menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Menarik kitab Amsal tidak mengatakan bahwa orang itu akan dihukum, tetapi dikatakan dia tidak akan beruntung. Artinya hidupnya tidak mengalami kelimpahan damai yang Tuhan sediakan. Ia mungkin masih memiliki jabatan, masih punya uang, masih tersenyum di depan banyak orang, tetapi hatinya akan senantiasa dipenuhi kegelisahan yang tidak selesai. Inilah ironi daripada sebuah dosa. Yang melelahkan bukan hanya melakukan dosa, tapi juga mempertahankan kebohongan setelah dosa itu terjadi. Seringkali energi kita bukan dipakai untuk hidup benar, tapi untuk menjaga agar kebohongan tidak terbongkar. Karena itu, dosa yang disembunyikan selalu meminta dosa-dosa baru untuk melindunginya. Lalu firman Tuhan berkata, siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Firman tidak hanya berkata mengaku, tetapi harus meninggalkan. Mengaku tanpa berubah hanyalah penyesalan sesaat. Sebaliknya meninggalkan tanpa mengaku seringkali hanya memperbaiki perilaku di permukaan. Pertobatan sejati seharusnya punya dua arah. Yang pertama, mulut yang mengaku kepada Allah, dan juga kaki kita yang mau berjalan berbalik meninggalkan dosa. Dan jika kita melakukannya, maka kita akan menerima sesuatu yang indah daripada janji Tuhan. Karena kita bukan hanya sekedar diampuni, tapi juga disayangi. Ini menggambarkan bahwa belas kasih Allah merangkul orang-orang berdosa yang kembali kepadanya. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna, tetapi
Ketika kita datang dengan hati yang remuk, Dia serta kasihnya akan segera menyambut kita. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Biasanya kita menganggap rasa takut adalah sesuatu yang menghilangkan kebahagiaan. Tapi takut akan Tuhan justru menghasilkan kebahagiaan. Kenapa? Karena takut akan Tuhan berarti hidup. Karena takut akan Tuhan bukan berarti kita hidup dalam kecemasan. Takut akan Tuhan berarti kita memiliki hati yang selalu peka. Hati kita mau untuk ditegur, hati kita mau untuk bertobat, hati yang membuat diri kita tidak merasa selalu benar. Jadi ayat ini berkata bahwa orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kenapa hati yang keras berbahaya? Karena hati yang keras perlahan kehilangan kemampuan mendengar suara Tuhan. Awalnya dia mungkin menolak dan lama-lama terbiasa meninggalkan suara hati. Akhirnya dosa menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Yang menarik, Alkitab tidak mengatakan bahwa Tuhan menjatuhkan orang itu, tetapi dia sendiri akan jatuh. Artinya kekerasan hati membawa kehancurannya sendiri. Seperti tanah yang akan retak karena lama tidak terima air, demikian pula hati yang tidak pernah menerima teguran akhirnya kehilangan kehidupan. Saudara, kadang kita meminta Tuhan bicara lebih keras. Padahal masalahnya bukan karena Tuhan diam, tapi karena hati kita yang sudah mengeras. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali dengan lembut, berani mengaku, berani berubah, berani hidup dalam hormat kepadanya. Karena kebahagiaan sejati bukanlah hidup tanpa kesalahan, melainkan hidup yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Kiranya hari ini kita tidak sibuk menutupi dosa, tetapi sibuk membangun relasi yang makin dekat dengan Tuhan. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan dosa di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk punya keberanian dalam mengakuinya, meninggalkannya, dan hidup dalam pertobatan hari lepas hari. Jauhkanlah kami daripada hati yang keras, yang menolak teguran dan selalu merasa diri benar. Sebaliknya karuniakanlah kepada kami hati yang lembut, yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan, perkataan, dan tindakan kami memuliakan nama-Mu. Sertailah kehidupan kami, sehingga dalam pekerjaan pelayanan keluarga studi dan setiap tanggung jawab kami dapat menjadi teladan dan pembawa damai dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengikuti suara Marturia. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati, memimpin, dan menyertai setiap langkah kita. Shalom, Tuhan memberkati.